Halo apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 rumah dan belasan bangunan lumbung di Tanah Toraja rusak dan roboh diterjang angin kencang. Heboh, fenomena hujan es sebesar kerikil mengguyur wilayah pegunungan Kabupaten Maros. PSM Makassar gagal meraih kemenangan saat menjamu Madura United di pekan ke-11 BRI Super League. Kita ke informasi pertama. Waspada cuaca ekstrim, 2 rumah dan belasan bangunan lumbung di Tanah Toraja rusak dan roboh diterjang angin kencang. Angin juga menumbangkan pohon hingga menutup akses jalan. Suasana mencekam menyelimuti warga Kecamatan Sanggala Utara Kabupaten Tanah Toraja Minggu petang. Hujan deras disertai angin kencang membuat satu persatu bangunan lumbung di Tongkonan Karatuan ambruk. Tak hanya bangunan lumbung, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak dan beberapa lainnya tertimpa pohon besar. Total ada 15 bangunan lumbung dilaporkan roboh akibat bencana angin kencang ini. Ada 15 lumbung yang rusak. Di sini ada 5 ya. 5. Di Kalolok 4, di Lempangan 2 berarti 11. Di sana jadi ada sekitar 15. Dan ada rumah yang ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya ditiup angin. Pohon tumbang juga menutup akses jalan. Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan untuk membersihkan jalan. Wahyu Dibaso melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja. Sebelumnya angin kencang melanda Tanah Toraja, sementara di wilayah pegunungan Kabupaten Maros terjadi fenomena hujan es. Momen itu pun sempat direkam warga. Dalam rekaman warga terlihat butiran es sebesar kerikil jatuh bersamaan dengan hujan deras di Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros. Beberapa warga bahkan memunguti butiran es tersebut yang berjatuhan di halaman rumah mereka. Fenomena hujan es ini berlangsung cukup singkat dan tergolong jarang terjadi di wilayah tropis seperti Sulawesi Selatan, khususnya di Maros. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan es biasanya terjadi setelah cuaca sangat panas pada pagi hingga siang hari. Daerah pegunungan seperti Malawa berpotensi mengalami fenomena ini karena dorongan angin yang mempercepat pembentukan awan badai. Fenomena es juga biasanya terjadi pada masa transisi musim seperti saat ini. Biasanya di daerah-daerah pegunungan yang agak tinggi karena awan itu akan cepat naik ketika dia berinteraksi dengan topografi atau daerah-daerah yang tinggi karena dia dipaksa naik secara cepat awan itu sehingga Pak, ada kemungkinan fenomena itu akan terjadi lagi di musim hujan ini kali ini? Kemungkinan itu terjadi biasanya ketika awan cumulonimbus itu terjadi ketika BMKG mengeluarkan potensi curah hujan ekstrim. Itu bisa mungkin terjadi karena inti dari hujan es tadi adalah fitur dari awan cumulonimbus. BMKG menegaskan hujan es merupakan kejadian meteorologis, alamiah, dan tidak berkaitan dengan mitos atau pertanda tertentu. Warga diimbau agar tetap waspada sebab cuaca ekstrim akhir ini kerap terjadi. Dari Maros, Raisabu melaporkan. Sebuah rumah di Kabupaten Goa ludes terbakar. Api diduga muncul akibat korsleting listrik di lantai 2. 3 orang penghuni rumah nyaris terjebak di dalam bangunan saat api berkobar. 65 di Palangga, 65. Kobaran api melahap sebuah rumah 2 lantai di Desa Jenetalasa, Kabupaten Goa, Sabtu malam. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga dipicu korsleting listrik di lantai 2.
3 penghuni rumah yang berada di lantai dasar baru mengetahui adanya kebakaran setelah warga yang melihat kepulan asap tebal berteriak memanggil sehingga ketiganya berhasil menyelamatkan diri. Dan dari tadi juga tiba-tiba besar apinya. Tetangga juga yang kasih lihat sih. Oh, tapi tadi kita posisi tadi mana? Tidak, di dalam, di bawah, di kamar dalam. Bawah. Tiga-tiganya tidak ada orang di atas. Terus kapan baru kita lihat api? Tetangga berteriak bilang ada kebakaran di atas, tapi keluarga juga ceki, ternyata besar sekali nih api, tidak ada langsung asap turun. Ini apa-apa saja yang terbakar yang? Tidak tahu banyak sembahyang kan semua apa. Berapa orang pada saat itu di dalam rumah? 3 orang aja. 3 orang? Iya, mama. Unit rumah sudah terbakar dan kami turunkan armada sekitar 2 unit pertama dan keseluruhan ada 4 unit armada yang terbuka. Api padam setelah 4 mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun seluruh bangunan rumah hangus terbakar dengan kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Sementara di Kabupaten Maros, sebuah rumah panggung di tengah tambak ludes terbakar Jumat lalu. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari kabel charger ponsel yang masih tercolok. Kobaran si jago merah disertai asap tebal membumbung tinggi dari sebuah rumah panggung semi permanen di lingkungan Satagi, Kelurahan Baji Pamai, Maros, Jumat siang. Rumah panggung yang berada di tengah area sawah dan tambak ini ludes terbakar beserta seluruh isinya. 3 unit armada damkar dan 21 personel diterjunkan ke lokasi. Namun sulitnya akses membuat petugas terpaksa berjalan kaki dan memadamkan api dengan peralatan manual. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik dari kabel charger ponsel yang masih tercolok dan merembet ke tabung gas. Saat kejadian, anak pemilik rumah juga sempat tertidur namun berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke tambak di samping rumahnya. Anakku itu yang Sulfikar, Pak. Itu lagi tidur atau gimana? Lagi tidur, Pak. Kondisinya bagaimana, Bu, sampai bisa menyelamatkan diri? Dia loncat dari turun di empan situ, Pak. Jatuh badannya turun situ. Tapi ada luka juga? Luka di belakangnya dia karena terbakar ya? Dia loncat meletus itu tabung? Tabung, jadi dia tidak sempat. Kejadian kebakaran terpaksa anggota kami berjalan kurang lebih 2 km untuk sampai di lokasi. Dan sampai di lokasi mereka melakukan kegiatan pemadaman karena rumahnya hampir 80% sudah terbakar dan terpaksa kami melakukan pendinginan dengan cara manual. Selain rumah, belasan karung gabah juga ikut terbakar. Akibat kejadian ini, seorang mengalami luka bakar pada bagian punggung dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Masih soal kebakaran, saudara, usai mengisi BBM jenis Pertalite, sebuah sepeda motor di Kota Makassar seketika terbakar di pintu keluar gerbang SPBU. Diduga api muncul akibat korsleting pada bagian kelistrikan motor. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik sepeda motor terbakar usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Jumat malam. Api yang muncul dari bagian mesin dengan cepat merembet ke bagian lain hingga menghanguskan seluruh bodi sepeda motor. Warga bersama petugas SPBU di lokasi langsung memadamkan api dengan apar. Diduga api muncul akibat korsleting pada bagian kelistrikan motor. Besar apinya, Bu, terbakar. Besar apinya. Besar ini karena udah dikabar, Pak. Oh, begitu. Oh, berarti ini motor habis isi bensin di dalam. Kayaknya. Oh, begitu. Beruntung kebakaran sepeda motor di SPBU ini tidak menimbulkan korban jiwa dan api tidak merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.